Lari, ada longsor. Cepat, semuanya keluar. Halo, sahabat semuanya, selamat datang di Mistik Nusantara. Semoga kita semuanya diberi kesehatan lahir dan batin. Tempat kita membicarakan hal-hal yang sering manusia abaikan, sampai akhirnya alam sendiri yang mengingatkan kita dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Hari ini, kita akan masuk ke dalam cerita panjang. Cerita tentang alam semesta, yang diam-diam menyimpan amarahnya. Dan cerita tentang manusia, terutama mereka yang diberi amanah, tetapi justru mengkhianatinya. Semua yang akan kamu dengar, bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah perjalanan gelap tentang bagaimana alam semesta bereaksi terhadap keserakahan manusia. Mari kita mulai. Di bawah kaki kita, bumi terus bergerak tanpa henti. Lempeng raksasa saling dorong, saling tarik, saling gesek seperti makhluk raksasa yang menggeram di kegelapan. Selama ratusan tahun, tekanan itu disimpan, diam, sunyi, tidak terlihat. Sampai suatu saat, bumi tidak bisa menahannya lagi. Tanah bergetar. Air di gelas bergetar. Rumah berderak seperti tulang tua yang patah. Dan dalam sekejap, gempa bumi terjadi. Tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli seberapa besar kotamu. Ketika bumi bergerak, manusia hanyalah debu kecil di atasnya. Tetapi yang membuat bencana itu mematikan, bukan hanya guncangannya. Ada hal lain. Hal yang lebih gelap, lebih manusiawi. Bangunan yang runtuh karena material murah. Jembatan yang ambruk karena fondasinya hanya separuh dari standar. Gedung tinggi yang retak karena dana pembangunannya dipangkas oleh tangan-tangan yang tidak amanah. Dan tidak bertanggung jawab, yaitu sang koruptor ulung. Mereka diberi amanah untuk melindungi rakyatnya. Namun mereka menukar keselamatan itu dengan amplop berisi uang. Sampai akhirnya, ketika tanah menggeliat, semua bangunan yang mereka bangun dengan kecurangan itu jatuh, menimpa ribuan jiwa yang tidak bersalah. Itu bukan semata bencana alam. Itu adalah bencana akibat pengkhianatan, dan akhirnya bencana akhlak terjadi di mana-mana. Dan bumi hanya menjadi saksi bisu perjalanan kehancuran sebagian besar manusia. Namun perjalanan kita belum selesai. Karena di dalam perut bumi, ada sesuatu yang lebih kelam. Sesuatu yang selama ribuan tahun menunggu saatnya untuk keluar, menampakkan diri, dia adalah makhluk bumi yang mengerikan sekali. Di kedalaman gelap, di tempat yang tidak pernah disentuh cahaya, magma mendidih, merah, ganas. Ia mengalir perlahan, menekan dinding bumi, mencari celah menuju permukaan. Gunung yang tampak tenang, sebenarnya sedang menahan amarah raksasa. Kadang gunung memberi pertanda. Asap tipis, retakan kecil, suara gemuruh halus, sang guntur berteriak menyambar ribuan setan. Namun sebagian manusia tidak sadar juga, karena terlalu sibuk dengan nafsunya. Dan ketika waktu itu tiba, gunung melepaskan semuanya. Letusan yang mengguncang langit. Awan panas yang meluncur seperti bayangan maut. Lahar merah menyala yang menghancurkan apapun yang lewat di depannya. Namun seperti biasa, manusia turut menyumbang masalah besar yang dianggapnya itu benar. Pemukiman dibangun dekat kawah. Hotel berdiri di lereng rawan. Izin dikeluarkan oleh oknum, demi keuntungan pribadinya. Gunung yang seharusnya diberi ruang, dan dijaga kelestariannya, justru dikepung bangunan. Dan ketika gunung akhirnya meledak, semua orang berkata, alam sedang marah. Awas alam ngamuk, dan lain sebagainya. Padahal manusialah yang menyalakan sumbunya. Bencana yang datang setiap tahunnya, seolah mereka tidak pernah kapok, malah terus berbuat kejahatan dan berbuat sampai perampasan dan ketidakadilan hukum bagi yang lemah. Namun kalau kita melihat dari atas, semuanya jelas. Hutan hilang, tanah resapan lenyap, sungai menyempit seperti tenggorokan yang dicekik. Pada malam ketika hujan turun tanpa henti, air mencoba mencari jalan. Tetapi jalur-jalur lamanya sudah tertutup beton. Sungai yang dulu luas, kini disiksa, diperkecil, dipaksa menampung beban yang tidak mungkin mampu ia tampung. Dan semua itu terjadi bukan karena alam, tetapi karena tangan-tangan manusia, yang memanfaatkan anggaran, memotong proyek, menjual izin pembangunan, dan korupsi terus merajalela di muka bumi. Ketika air naik setinggi dada, orang-orang berteriak panik ketakutan. Dan lampu padam. Malam menjadi gelap,
hanya diterangi kilat yang menyambar-nyambar di udara. Dan di setiap gelombang air yang masuk ke rumah mereka, tersimpan cerita tentang keserakahan. Alam hanya menjalankan tugasnya. Manusia yang memaksa air berbalik menghantam mereka dan menghancurkannya. Dan masih ada satu bencana lain, yang datang pelan, tapi diam, tetapi sangat mematikan, tanah longsor. Lereng-lereng gunung yang dulunya kuat kini berdiri rapuh. Pepohonan yang dulu mencengkeram tanah dengan akar-akar besar, kini tinggal kenangan. Di banyak tempat, hutan digunduli. Kadang dengan mesin besar, kadang dengan api. Dan semua itu terjadi karena izin yang keluar dari meja pejabat yang tidak amanah. Di tengah malam, ketika hujan turun tanpa henti, lereng itu tidak bisa lagi menahan dirinya. Tanah mulai bergerak perlahan, sebelum akhirnya runtuh. Gelap, bising, mematikan. Rumah-rumah yang dibangun di kaki bukit tidak pernah punya kesempatan. Semua terjadi begitu cepat, seolah alam berkata, "Cukup." Namun kebenaran yang paling menyeramkan adalah bahwa tanah itu tidak runtuh karena hujan saja, tetapi karena manusia memaksa lereng itu bekerja sendirian, setelah seluruh penjaganya ditebang habis. Malam itu, suara longsor terdengar seperti bumi yang menangis. Dan manusia hanya bisa menatap kehancuran yang mereka buat sendiri. Dan kini, mari kita naik ke langit. Karena langit pun menyimpan murkanya. Angin yang dulu lembut, kini berubah menjadi putaran liar. Udara panas dan dingin bertemu, menciptakan pusaran mematikan. Puting beliung turun dari awan, berputar seperti pisau raksasa menghantam dan menghancurkan. Namun puting beliung tidak lahir begitu saja. Ia lahir dari atmosfer yang semakin panas, semakin kacau, semakin rusak. Dan penyebabnya? Pembakaran hutan. Asap pekat yang menutup langit. Udara panas yang terperangkap di atmosfer. Semua itu, ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Di balik setiap kebakaran hutan, sering ada motif ekonomi. Ada lahan yang ingin dibuka cepat. Ada oknum yang menutup mata. Ada keuntungan yang lebih penting daripada masa depan bumi. Dan ketika angin besar datang menghancurkan rumah, merobek atap, mencabut pohon, orang berteriak-teriak tolong, tolong. Ini adalah musibah, dan ini adalah cobaan buat kita. Padahal ini adalah balasan dari apa yang manusia lakukan pada bumi. Bencana yang datang silih berganti bukan hanya soal alam bergeser atau cuaca berubah. Banyak diantaranya adalah akibat runtuhnya amanah manusia sendiri. Ketika hati mengeras, ketika moral padam, kerusakan pun muncul dari segala arah. Pejabat diberi mandat untuk menjaga negeri, tetapi sebagian malah menimbun kekayaan lewat korupsi. Anggaran yang seharusnya memperkuat perlindungan bencana hilang tanpa jejak. Hutan dihancurkan, sungai disempitkan, proyek vital terbengkalai. Maka ketika banjir, longsor, dan gempa membawa malapetaka, itu adalah akibat dari tangan-tangan yang mengkhianati rakyatnya. Ulama seharusnya menjadi penjaga cahaya, pelurus jalan umat. Namun ketika sebagian ulama memilih diam saat kemaksiatan merajalela, ketika ayat-ayat suci diperdagangkan demi kepentingan pribadi, maka hilanglah wibawa kebenaran. Bahkan ada yang kehilangan ayat-ayat Allah dari dadanya, bukan karena lupa, tetapi karena hatinya lebih memilih dunia daripada amanah ilahi. Ketika ulama tak lagi berani menegakkan kebenaran, umat kehilangan pegangan. Dalam rumah tangga, kerusakan moral terlihat jelas. Ketika istri membangkang kepada suaminya dan ia berselingkuh kepada pria lain, maka runtuhlah pilar keluarga. Rumah yang semestinya menjadi tempat kebahagiaan justru berubah menjadi sumber pertikaian dan rumah neraka yang memanas. Dan ketika keluarga lemah, masyarakat ikut retak, lalu masuklah si pengrusak dan akhirnya segala cara dihalalkan. Semua ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Korupsi mengikis negeri. Ulama yang menjual ayat meruntuhkan cahaya iman. Keluarga yang tidak lagi tunduk pada nilai-nilai kebaikan melemahkan tatanan hidup. Bila semua lapisan rapuh, alam pun memberikan peringatan keras. Bencana muncul bukan sekadar musibah, tetapi teguran agar manusia kembali sadar, dan ini renungan bagi manusia berpikir. Pesannya jelas dan tak perlu ditutup-tutupi. Selama manusia terus melanggar amanah, memperjualbelikan kebenaran, dan mengabaikan nilai-nilai keluarga, maka kerusakan akan terus berulang. Tetapi jika manusia kembali jujur, ulama kembali menegakkan kebenaran,
dan keluarga kembali teratur sesuai tuntunan, maka Allah akan mengembalikan ketentraman dan keselamatan bagi manusia. Bencana adalah peringatan agar manusia tidak terus berjalan dalam gelap, dan agar ayat-ayat suci kembali hidup di dalam dada mereka, tentunya mereka amalkan dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton Mistik Nusantara. Jika kisah gelap seperti ini membuatmu berpikir, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Ingat satu hal, jagalah akhlakmu dan jagalah alam semesta ini. Sebelum alam dipaksa mengingatkan kita kembali, dengan cara yang jauh lebih menakutkan, yaitu bencana alam super dahsyat menghantam negeri. Sampai jumpa dengan kisah-kisah horor lainnya.